Kenapa saya jauh-jauh menyampaikan materi soal ini dan kita kumpul hari ini, teman-teman juga menyediakan waktu untuk itu, karena Warren Buffett bilang, jika kamu tidak berbicara dengan orang lain dan menyampaikan ide-idemu, itu sama saja mengubur potensi diri. Nah, ini kan bahaya ya. Padahal kita berharap orang bisa mengetahui dan memahami apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan, dan berikutnya kita bisa mengoptimalkan potensi yang kita miliki. Nah, sehingga kalau teman-teman sudah sampai pada tahap itu, melakukan aktivitas apapun menjadi lebih mudah. Nah, berikutnya, alasan yang paling mendasar kenapa kita perlu berbicara ada 3. Ya, saya rangkum agar menjadi lebih sederhana. Pertama, kebutuhan. Ya, bicara soal kebutuhan ini sebenarnya bicara tentang kita sebagai makhluk sosial ya, yang tidak bisa hidup sendiri. Ya, jadi kalau kita nggak bicara, kita nggak bisa ngapa-ngapain gitu, apalagi kondisinya seperti sekarang gitu. Kita mau makan misalkan, buat teman-teman mahasiswa yang mungkin tidak tinggal bersama orang tua, ngekos, pasti butuh ke warung beli makan, atau pesan makanan via aplikasi. Gojek mungkin. Gojek udah ada di Jayapura? Belum. Belum ya? Sudah Aplikasi yang masuk apa? Sudah ada. Ada Bapak untuk ojek online. Oh, siap. Sudah ada, Pak. Nah, jadi kalau mau pergi ada Gojek. Nah, itu berarti kan memang kita butuh dengan manusia yang lain. Nah, jadi kebutuhan itu penting karena memang harus dipenuhi. Sehingga ketika kita tidak bicara, maka dia tidak bisa terpenuhi gitu. Kan? Walaupun kita pakai aplikasi, karena ujungnya kita akan berinteraksi sama driver ojeknya. Gitu. Bang, sesuai aplikasi. Oke, jalan. Mas, sesuai aplikasi. Kakak, sesuai aplikasi ya? Iya, yuk, berangkat. Gitu. Nah, yang kedua, kebutuhan ini soal finansial. Ya, suka atau tidak, kalau orang bisa bicara, bisa ngomong, dia bisa punya dalam tanda petik penghasilan. Ya, mungkin teman-teman menyadari bahwa profesi seperti MC, ya, Master of Ceremony, yang ada di pesta pernikahan atau di pesta sunatan atau pesta-pesta yang lain itu diapresiasi lewat insentif yang lumayan, gitu ya. Apalagi kalau teman-teman bisa menyampaikan materi tertentu ya, soal apakah soal public speaking, soal keilmuannya, kesejahteraan sosial, soal politik dan seterusnya, itu pasti diapresiasi seperti itu. Jadi itu bisa memenuhi kebutuhan finansial kita. Nah, yang berikutnya soal kemampuan. Ya, ini untuk meningkatkan potensi sebagaimana Warren Buffett tadi bilang, kalau kita mampu bicara, kalau kita mampu ngomong, kita akan mampu mengoptimalkan potensi intelektual kita, emosional kita, dan potensi-potensi lain. Nah, yang ketiga soal keinginan. Kenapa perlu bicara? Ada kebutuhan aktualisasi ya. Mungkin seperti pada hari ini kita bertemu ya. Karena memang kita ingin menambah ilmu kita, pengalaman kita, atau kita ingin memberikan kontribusi kepada yang lain gitu. Dalam konteks saya misalkan saya ingin berbagi sedikit pengalaman dan pengetahuan yang saya punya agar teman-teman bisa lebih baik dari saya menjalani kehidupan nanti. Apalagi masih baru-baru kan, angkatan 2019, 2020 adik-adik saya. Selisih usianya berarti sama saya sekitar 14-15 tahun. Nah, artinya teman-teman di sini pasca mendengarkan materi yang saya berikan, punya harapan lebih baik dari saya ketika menjalani kehidupan ke depan, karena di tangan teman-temanlah nasib ya masyarakat, kemudian bangsa kita lebih baik gitu, karena teman-teman generasi penerusnya. Ini soal berbicara kenapa perlu ya, kebutuhan, kemampuan, dan keinginan. Nah, ini saya share pengalaman saya bicara di kampus ketika ya tahun 2012 ya. Ini beberapa aktivitas lain ya, ini
waktu kemarin ya, sekitar bulan Juli 18. Saya jadi moderator, ini bareng ada Ari Untung, ada Teguh Wisnu, ada Adrian itu, ada Umaru Takeda, macam-macam. Ini yang bedah buku tahun 2011, ada Haidar Bagir, Mukhtar Naim, Tati Elmir bedah buku. Yang ketiga ini sama Mas Panji tahun 2011. Nah, jadi pengalaman saya bicara ini, ya, kalau di flashback, ini memenuhi semua alasan kenapa saya berbicara. Kebutuhannya terpenuhi, kemampuannya dapat, keinginan saya juga kena, gitu. Nah, mulai dari banyak saya bicara-bicara tadi, saya mulai dikenal akhirnya. Sehingga teman-teman percaya kepada saya untuk menyampaikan misalnya materi public speaking ini. Nah, besok teman-teman juga bisa seperti saya, bahkan lebih baik. Kenapa? Karena teman-teman sudah mengikuti materi ini, dan mungkin ketika nanti kita selesai materi, kita praktek aja. Bahkan sebelum acara kita tadi praktek. Ada yang mob, ada yang cerita, kita berdiskusi. Sengaja saya menyampaikan hal-hal tadi supaya nanti ketika materi ini diberikan, teman-teman sudah biasa aja ngomong sama siapa saja. Ya, mau sama rakyat, mau sama pemerintah, mau sama pejabat, mau sama ibu, sama bapak, sama siapapun, lancar ngomongnya, karena terus dilatih. Nah, kenapa berkomunikasi, berbicara itu penting? Ini saya ambil survei dari World Economic Forum. Di survei ini dikatakan pada tahun 2025, komunikasi atau skill berbicara itu menjadi skill yang sangat dibutuhkan karena memang menjadi pondasi bagi perusahaan atau bagi masyarakat untuk bisa lebih optimal berkarya. Nah, di sini ada poin di poin ke-6 ya. Di sini diungkapkan namanya leadership and social influence. Jadi ini sebagai gambaran kepada teman-teman betapa pentingnya skill komunikasi. Ya, jadi hari ini kita hadir, ketemu, ya, berjumpa bersama, bayangannya masa depan, ya, 2025. Sekarang 2020, ya. Artinya teman-teman 2020 ini bisa mempersiapkan diri untuk mengupgrade skill komunikasi maupun skill berbicaranya secara terus-menerus supaya nanti ketika lulus sudah siap mau kerja di mana aja. Ya, tidak hanya di Jayapura, di mana saja, ya, di Jakarta atau di Surabaya atau di Malang atau di mana saja teman-teman bertebaran di bumi Indonesia, di luar negeri bahkan. Misalkan kalau saya sekarang di Kanada, mungkin besok ada yang sampai Amerika atau sampai mana lagi, kan kita nggak tahu ya. Nah, tapi teman-teman terus berlatih, jangan cepat puas dengan apa yang sudah diperoleh sekarang. Nah, di dunia kerja apa kebutuhannya skill berbicara ini? Saya catat ada 7. Ya. Pertama, wawancara kerja dan negosiasi gaji dengan HRD. Ya, suka atau tidak, nanti ketika teman-teman lulus, kalau pilihannya bekerja, maka 7 pilihan ini yang akan ada di hadapan. Tapi kalau misalkan teman-teman memilih berwirausaha, berdagang, ataupun yang lain, ya, mungkin secara tidak langsung akan mendapati ini. Karena apa? Karena teman-teman akan merekrut pegawai, merekrut orang yang bekerja. Pasti teman-teman akan wawancara mereka. Gitu. Bagaimana mungkin kita bisa wawancara kalau kita tidak memahami ilmunya? Nah, jadi wawancara kerja, negosiasi gaji dengan personalia. Yang kedua, meeting dengan rekan kerja, atasan. Yang ketiga, berbicara non formal dengan rekan kerja, atasan, ya, presentasi dan negosiasi dengan klien, berbicara sebagai MC atau moderator dalam acara kantor, mewakili kantor sebagai narasumber, berbicara atas nama kantor, dan seterusnya. Jadi 7 hal ini saya yakin pasti teman-teman sudah latih. Ya. Hanya saja jam terbangnya harus perlu terus ditambah supaya nanti ketika teman-teman lulus kuliah sudah tidak ada masalah hal-hal tersebut. Ya. Wawancara kerja udah biasa, karena apa? Karena memang teman-teman biasa ngomong di manapun teman-teman berada, di organisasi, di komunitas, di kelas, dimanapun berada. Seperti itu. Meeting juga demikian.
Karena di organisasi sering rapat ya sama ketua organisasi, sama presiden mahasiswa mungkin, sama rektor atau sama siapa gitu. Berbicara juga apalagi karena kan pasti karena dunia perkuliahan, dunia kampus, interaksi dengan siapapun akan terbuka dengan luas. Nah, itu sebagai bayangan untuk dunia kerja.